wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, ketika saya mengupload salah satu konten waktu itu mengenai anugerah ya, dimana kita menemukan beberapa sumber minyak yang sangat luar biasa, sangat besar sekali, dimana ini konon katanya di Aceh itu 3 kali dibandingkan cadangan di Arab Saudi. Sebelumnya kita ketahui bahwa di Tambun, Bekasi, kemudian juga di Balongan, Indramayu juga ditemukan sumber daya alam kita gitu, berupa minyak dan gas. Ya, saya lihatkan ini kontennya di mana ini dia nih. Oke, kita cari dulu. Nah, oke. Nah, ini dia. Oke, ini dia ya kontennya. Nah, ini dia. Ternyata banyak sekali komentar-komentar daripada netizen, daripada penonton Krida Info, di mana yang 90% itu menyatakan bahwa ini sangat disyukuri, tetapi ya yang dikhawatirkan tentu saja masalahnya adalah banyaknya mafia ya, mafia migas atau koruptor lah di situ, yang disampaikan bahwa ini adalah merupakan tantangan buat kita, di mana walaupun Pak Jokowi sudah merebut perusahaan-perusahaan seperti di Blok Rokan, Blok Mahakam, Blok Masela, kemudian juga Freeport. Nah, tetapi masalah mafia ini terus berkembang, mencari jalan, mencari cara untuk mengembalikan yang namanya Petral waktu zaman dulu. Seperti diketahui bahwa Petral itu yaitu betul-betul rampok kekayaan kita, di mana kita ekspor bahan mentah ke Singapura, kemudian Singapura diolah lalu dijual lagi ke Indonesia dengan puluhan kali lipat, sehingga Indonesia betul-betul seperti dirampok. Nah, makanya Pak Jokowi membubarkan masalah Petral ini. Ya, konon katanya dilindungi oleh SBY, tapi saya juga tidak begitu menekankan hal itu. Tetapi Pak Jokowi sudah berusaha untuk mengembalikan sumber daya alam kita ke bumi pertiwi ini, seperti halnya Freeport. Bahkan Freeport itu tahun 2024 nanti akan 61%. Walaupun kemarin sudah mayoritas 51% sahamnya Indonesia, tetapi Pak Jokowi belum puas, akan dinaikin jadi 61%. Oke teman, jadi kita akan bahas mengenai hal ini ya, dimana saya akan memperlihatkan bagaimana komentar-komentar para penonton daripada konten tersebut yang menyatakan hampir 90% masalahnya adalah masalah korupsi. Oke teman, jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Presiden Joko Widodo mengaku tengah memantau sepak terjang mafia minyak dan gas yang selama ini mengendalikan jalur importasi dan harga migas di tanah air. Hal ini disampaikan Presiden lantaran kesal dengan ulah mafia yang berdampak pada defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan sulit diselesaikan. Bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas, ini mengganggu. Inilah yang sangat mengganggu volatilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi kita, current account defisit kita. Sehingga saya ingin fokus ke sini, menyelesaikan persoalan-persoalan ini tanpa mengganggu apa yang sudah dikerjakan di Kementerian Keuangan. Sekarang ini yang banyak kita ekspor adalah bahan-bahan mentah, raw material, baik itu timah, nikel, bauksit, batu bara. Padahal ini kalau diolah dalam turunan menjadi barang setengah jadi atau jadi, ini akan meningkatkan nilai tambah yang luar biasa. Sebagai contoh batu bara, kalau diolah menjadi DME, menjadi polipropilen, bisa mengganti impor kita atas LPG.
bisa mengganti bahan-bahan baku impor untuk pakaian. Kenapa lama tidak kita lakukan? Ya karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Nggak akan selesai-selesai kalau ini masalah ini tidak kita selesaikan. Tadi yang saya sampaikan 3 nilai pada saat sulit seperti ini, ya memang inilah waktunya. Kita tunjukkan bahwa kita mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa kita, meskipun kita tidak sulit, masih 5% kok. Yang kedua, mencari sumber baru yang tadi, nikel, CPO, batu bara, itu mencari sumber baru, tempat wisata, tempat destinasi wisata baru itu, dan tetap optimis. Jadi kalau di sini hadir para pengusaha, jangan sampai ada yang menyampaikan wait and see, enggak. Kalau mau investasi ya investasilah, karena kita akan memperbaiki iklim investasi itu. Oke teman, sebetulnya keluhan-keluhan itulah yang sebenarnya ada di masyarakat ya, mengenai korupsi, mengenai mafia-mafia migas ini, sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat gitu, kesejahteraan masyarakat ya biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan atau tidak ada sesuatu yang mensejahterakan rakyatnya. Masalah mafia migas ini sebetulnya masih beredar, masih berusaha untuk menggerogoti, kemudian juga berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang betul-betul melawan mereka. Dan ini tentu saja tidak disadari oleh kalangan bawah, di mana mereka itu terprovokasi oleh elit-elit politik, mungkin dibiayai oleh para mafia ini agar Pak Jokowi jatuh, agar kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tidak berlanjut dengan presiden yang baru. Tentu saja ini semua aja diganggu ya, para elit politik mungkin mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan duit daripada mafia itu, tetapi kalangan bawah tidak tahu sepenuhnya gitu, sehingga mereka terprovokasi, kemudian ya akhirnya ya melawan Pak Jokowi gitu. Padahal sebetulnya ya ini permainan politik gitu, bahwa Pak Jokowi itu sudah melakukan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat yang kita lihat dari komen-komennya ini. Tetapi ya itulah, memang harusnya masalah yang ada di bawah, di kalangan bawah ini ditangkap oleh calon presiden gitu. Jadi jangan sampai programnya itu mengada-ngada gitu. Harusnya ini dia masalah korupsi yang harus diberantas, kemudian juga mafia-mafia, ya mafia migas, mafia sumber daya alam kita, sehingga Pak Jokowi membubarkan Petra, kemudian juga merebut perusahaan-perusahaan asing untuk dikuasai oleh Indonesia, termasuk Freeport ya. Jadi kita harus dukung sebetulnya, dan ini tidak cukup sampai di sini, ini harus berlanjut gitu, harus berlanjut kepada presiden-presiden berikutnya. Nah ini dia, kita harus pintar-pintar, harus pandai-pandai untuk memilih presiden untuk kemajuan bangsa. Jadi kalau misalnya ada sumur-sumur baru yang ditemukan, migas-migas ini ya harus dikelola dengan baik, tanpa ada gangguan-gangguan daripada mafia, kemudian juga koruptor-koruptor juga dibasmi, dan kita punya sebetulnya calon wakil presiden yang bisa memberantas masalah itu. Minimal ini berlanjut gitu, berkurang lah gitu. Jangan sampai apa yang didapatkan, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan begitu banyaknya cadangan minyak kita, tetapi tidak mensejahterakan rakyat kita. Jadi kita harus berpikir ulang siapa pilihan kita untuk tahun 2020.